Meski sang direktur mengendarai Rolls-Royce seharga miliaran, namun dia sengaja berdandan seperti pekerja bangunan saat pulang kampung menjenguk keluarga. 3 kilometer sebelum sampai rumah, dia meninggalkan mobil mewahnya. Memilih berjalan kaki agar bisa lebih sederhana saat memberi ucapan ulang tahun pada ibunya. Bahkan ginseng salju Tianshan yang sangat langka di dunia, dia masukkan ke dalam kantong plastik bekas, bersiap memberikannya secara diam-diam sebagai hadiah ulang tahun. Alasan pria ini melakukan semua itu, hanya agar adik-adiknya tidak merasa minder. Namun tak disangka, begitu dia melangkah masuk rumah, niat baik itu malah dianggap remeh oleh ibunya. Suasana pun jadi sangat canggung. Di saat genting, hanya paman tertualah yang membantu mencairkan suasana. Dia juga satu-satunya kerabat yang tidak meremehkan pria itu. Langsung membujuk ibu agar masuk ke dalam dulu. Namun begitu mereka masuk ke rumah, dua adiknya langsung mengerubunginya. Begitu bertemu, mereka langsung mengejek dan mencaci maki. Menuduhnya mempermalukan keluarga di kota dan masih berani pulang kampung. Menghadapi tuduhan yang tak berdasar, pria itu tak marah. Hanya menjawab dengan sopan bahwa sudah lama tidak bertemu. Namun baru saja dia bicara, kedua adiknya malah tertawa keras, mengejeknya seperti pemulung yang cari sampah di kota, sampai merasa diri jadi orang penting. Mendengar itu, dia hanya tersenyum sopan, tak menanggapi hinaan mereka. Saat itu sang ibu tiba-tiba mendorong pria itu ke samping, dengan senyum lebar menggandeng kedua anak bungsunya. Tanpa menoleh berjalan masuk ke dalam rumah. Pria itu baru saja ingin ikut masuk, namun langsung dihadang oleh ibunya. Dengan nada memerintah menyuruhnya mengangkat barang. Katanya dia ingin berbicara empat mata dulu dengan kedua anaknya. Pria itu dengan lembut berkata bahwa dia sudah lama tak pulang, hanya ingin mengobrol sebentar dengan ibunya. Namun sang ibu langsung membentak, memintanya memilih antara angkat barang atau segera keluar dari rumah. Mendengar ini, meski hatinya terluka, dia tetap menahan diri demi keharmonisan keluarga. Namun sang ibu tidak tahu bahwa pria di depannya ini telah berubah status. Bukan hanya pendiri dari konglomerat internasional. Ketiga putrinya pun merupakan orang hebat di bidang masing-masing. Putri sulung adalah direktur perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Putri kedua adalah juara balap mobil internasional. Putri bungsu adalah selebriti papan atas di tanah air. Demi mengajak sang ayah merayakan tahun baru bersama, ketiga putrinya sudah merencanakan segalanya dengan penuh usaha. Namun tak disangka, sang ayah malah diam-diam pulang kampung lebih dulu untuk memberi ucapan ulang tahun. Begitu tahu kabar ini, ketiga putri itu langsung pulang kampung menyusul di tengah malam. Sementara itu pria tersebut masih sibuk mengangkat barang sesuai perintah ibunya. Saat itu pamannya datang diam-diam dan menariknya ke samping. Ternyata paman khawatir dia tak punya cukup uang untuk membawa hadiah layak, lalu memberikan hadiah pribadi agar dia bisa berikan ke ibu. Namun pria itu langsung menolak dengan sopan, bilang bahwa ginseng salju yang dia bawa sudah sangat pantas sebagai hadiah. Hanya saja dibungkus adanya demi menjaga harga diri adik-adiknya. Paman mengira dia menolak hanya karena malu, tetap memaksa memberikan hadiah itu. Tak disangka, momen itu dilihat oleh adik bungsunya. Dia langsung merebut hadiah itu, dan berteriak memanggil semua kerabat untuk menilai. Paman ingin menjelaskan, namun kedua adik malah tak mau mendengar. Mereka hanya ingin mempermalukan sang kakak di depan umum, bahkan menuduh paman pilih kasih. Mengalihkan hadiah yang seharusnya untuk mereka ke kakaknya secara diam-diam. Saat pria itu ingin menjelaskan, tiba-tiba ditampar oleh adik kedua. Meski begitu, dia tetap menjelaskan bahwa dia tidak menerima hadiah itu. Hanya saja paman merasa kasihan padanya. Tapi adik bungsu tetap tidak percaya, malah memakinya tidak berguna. Pulang kampung cuma bawa masalah. Adik kedua pun menyindir paman sudah pikun, sampai-sampai membantu seorang pekerja kasar yang tak pulang selama bertahun-tahun. Mendengar ini, pria itu akhirnya tak bisa diam. Dia berkata bahwa mereka sekeluarga, tidak perlu saling membedakan. Namun adik kedua terus bersikeras, bilang memang harus dibedakan.